العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khaliqul Akbar, yang mana pada tanggal 25 Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam bentuk nikmatnya. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, ibu sekalian. Ada nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan. Bahkan saking banyaknya nikmat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Oh ibu, masih tahan lagi kan, Bu? Alhamdulillah. Pernah tidak di antara kita menghitung berapa kali kita menghidupkan mata? Pernah itu? Tak pernah. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat kedipan mata pada kita, mungkin ada yang tak beriak sama gitu. Itu bagian daripada nikmat. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua macam nikmat yang selalu dilupakan manusia. Kata Rasul, ada dua macam nikmat yang selalu dilupakan manusia itu. Apalah itu? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani mahbunun ma kathiru min as-sihhati wal faragh. Ada dua macam nikmat yang selalu dilupakan manusia. Yang pertama kata Rasulullah adalah sehat, nikmat sehat. Pernah ibu ke Jepang, Bu? Tak pernah ke Jepang ibu ya? Orang Jepang ketika kapan mereka ke rumah sakit? Sewaktu mereka sehat. Kalau kita ketika kapan kita ke rumah sakit? Sewaktu sakit, tidak mati baru rumah sakit. Sehat itu bagian daripada nikmat. Orang yang kaya tak sehat dia, berarti dia tidak bisa memanfaatkan harta kekayaannya. Seenak-enaknya makanan orang, kalau sudah sakit gigi, bisa kita makan makanan itu? Tak bisa. Kenapa? Dikarenakan nikmat tersebut dicabut Allah, sehat. Yang kedua kata Rasulullah, nikmat yang selalu dilupakan manusia itu adalah wal faragh, waktu luang. Banyak orang yang sehat tak memiliki waktu. Andai katalah di kampungan kita ni, orang kampungan kita ni memiliki waktu, kemungkinan ini masjid kita di penuh. Betul atau tidak? Betul. Tapi dikarenakan sebagian saudara-saudara kita tak memiliki waktu, sehingga mereka tidak bisa berhadir bersama-sama kita di masjid yang kita cintai. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita nanti umat yang tergolong mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak apalah panjang-panjang berceramah, Bu. Begitu nanti ibu tengok keluar pulang saya, karena kan nampak saya masing-masing sudah membawa perlengkapan untuk pulang. Ketika nanti ibu tengok jam, itu menandakan supaya Ustaz cepatlah pulang, kami nak memasak pembukuan. Alhamdulillah. Ada sebuah teori mengatakan, ini orang Barat pernah meneliti orang Indonesia, ibu sekalian. Orang Barat pernah meneliti orang Indonesia. Dari hasil penelitian diambil sebuah kesimpulan, ternyata orang Indonesia ini jago bercakap, tapi tak jago mendoakan. Betul tidak? Misalnya Ustaz bercakap di sini, di belakang nanti pasti ada nanti membuka pembahasan juga. Tapi kalau di sini tak ada, maka saya tak
luar sana itu. Tidak terasa hari ini kita berada tepatnya pada tanggal 25 Ramadan. Berarti beberapa hari lagi Ramadan itu bakalan meninggalkan kita. Tak terasa. Beberapa hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Pengumuman dari organisasi Muhammadiyah, mereka itu berhari raya tepatnya tanggal 2 bulan 5. Kalau kita tunggulah dulu keputusan dari Menteri Agama dengan Majelis Ulama Indonesia, jam kapan kita hari raya. Intinya Ramadan itu beberapa hari lagi meninggalkan kita. Pertanyaan terbesar pada diri kita, sudah berapa banyak amal ibadah yang sebaik-baiknya kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apakah amal ibadah yang kita perolehkan di bulan Ramadan ini biasa-biasa saja? Puasa orang puasa awak, sholat orang sholat awak. Di dalam kitab Taqriratus Salidah, ketika kita membahas tentang puasa itu, ada dua istilah yang harus mampu kita bedakan. Yang pertama al-muftirah, yang kedua adalah al-muhbitat. Apa perbedaan al-muftirah sama al-muhbitat ini? Al-muftirah ialah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, dan masih banyak lainnya. Tapi ada istilah al-muhbitat. Apa itu? Hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kalau batal puasa apa? Wajib kan? Ganti. Tapi kalau hilang pahala puasa, tidak wajib ganti. Tapi harus saja rugi. Kata orang Cina, lu gila. Lu gila. Apa yang menyebabkan pahala puasa seseorang itu hilang? Udah tahu begitu sebetulnya. Mampungan, tajassus, mencari-cari kesalahan orang, mampusip, mengkatoi orang, segala macam. Nah, ibu sekalian, orang tua kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya selain daripada lapar dan haus. Kenapa bisa? Dikarenakan dia melakukan al-muhbitat, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau sudah pahala puasa hilang, apa lagi puasa? Betul kan, Dok? Ini alhamdulillah semua, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut. Hari ini kita berada tepatnya pada tanggal 25 Ramadan. Beberapa hari lagi Ramadan itu bakalan mengakhiri hidup kita. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan ada 3 amalan yang bisa kita perolehkan di sisa Ramadan ini. Apalah 3 amalan yang bisa kita perolehkan di sisa Ramadan ini? Di dalam kitab tersebut dijelaskan yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqah afdal?" Apakah sedekah yang paling utama? Maka jawab Rasulullah, "Qala shadaqatun fi Ramadan." Lalu Rasul berkata, sebaik-baiknya sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Maka ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang puasa tersebut. Makanya ibu sekalian, perbanyak bahasa doa. Tapi ingat,
Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 ada 3 hal yang dapat menghilangkan pahala sedekah orang. Yang pertama, mungkin. Alamak, kalau tak aku mau bagi Ustaz pacoki dan tak makan Ustaz. Walaupun kalau tak makan hari ini kan puas gitu. Ya, mungkin. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan pahala sedekah, pamer. Ali bin Abi Thalib membagi pamer ini terdiri dari 2 ini. Ali bin Abi Thalib membagi pamer terdiri dari 2 bagian. Yang pertama kata Ali, pamer niat. Orang pergi melakukan ibadah, kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, itu hilang pahala ibadahnya. Makanya setiap amal ibadah itu tengok akhir daripada niat, lillahi ta'ala. Tadi seperti kita melaksanakan sholat sunat tasbih, di belakang niat itu ada lafaz lillahi ta'ala. Tapi kalau niat tersebut tidak lillahi ta'ala, ingin dipuji orang, ini tak mendapatkan pahala daripada ibadah itu. Yang kedua kata Ali, pamer yang kedua itu adalah perbuatan. Pura-pura pakai pas rupanya pakai apa baru dia, apa namanya? Baju baru. Rumahnya di samping masjid nih, dikarenakan dia orang barusan membeli kereta beat, ya kan? Orang melaksanakan sholat zuhur, kali ini apa? Kali ini dia menghadap jauh, mengatur sungai baru dia ke masjid. Memang ada manusia itu ada. Kok di sini tak ada mengaku dosanya. Nah, itu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merusak amal ibadah. Makanya konsep bersedekah itu sebetulnya 2 konsep bersedekah. Yang pertama, ikhlaskan, yang kedua lupakan. Betul. Nah, begitu juga kalau misalnya suami ibu diambil orang. Nah, 2 konsep. Yang pertama, ikhlaskan, yang kedua lupakan. Bisa itu? Iya. Nah, itu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebetulnya. Nah, kata Allah yang ketiga yang dapat menghilangkan pahala sedekah adalah menyakiti hati si penerima sedekah. Datang orang ke rumah awak, lalu kata-kata dia sempat sakit hatinya, pada menangis ibu bagi duit. Seberapa banyak pun ibu bagi uang, tapi sudah sempat sakit hatinya, maka hilang pahala sedekah. Makanya tadi sekalian, itu dalil bisa ibu tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 294. Tapi kata Rasul dalam hadis, ketika seseorang bersedekah dimintanya balik. Ada ibu tengok manusia begini. Nah, baik kau yang beda lah kan, sedekahku. Beberapa menit kemudian mintanya balik. Apa kata Rasulullah? Orang yang bersedekah lalu dimintanya balik sedekah itu diibaratkan seperti anjing yang muntah, lalu anjing itu memakan kembali muntahannya. Nauzubillah min dzalik. Mana bawa situ juga? Di rumah saya, di rumah. Jangan di sini. Bagaimana gitu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan itu. Ini terjadi saat sekarang ini. Berapa banyak orang yang membuat konten YouTube supaya terkenal, isinya prank semua. Banyak itu. Itu sebagai rahmat Allah. Makanya jangan biasakan kita menghilangkan pahala sedekah itu tadi. Nah, ibu sekalian, orang tua kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang langsung diberikan Allah ganjaran pahala di kuburan adalah amalan sedekah. Makanya silahkan perbanyak bersedekah. Tak ada duit awak, makanan nak sedekahkan. Tengok, tak ada makanan, air minum mau sedekahkan. Tak ada juga air minum. Tengok hadis Rasulullah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik itu sedekah. Ketika tadi ibu membentangkan sajadah, menggulung sajadah, bagian daripada sedekah. Bahkan kata Rasulullah, tabassam kafi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum saja sedekah itu. Tapi ada juga yang salah paham tentang hadis ini. Apa itu Pak Ustaz? Pas di hari Jumat, lewatlah tabung infak. Senyum dia. Kau
tengok juga situasi dan kondisi. Yang lebih parahnya lagi, tak ada angin, tak ada hujan, sunyi sendiri dia. Ini lebih parah begini. Tak ada angin, tak ada hujan, sunyi sendiri. Nah, jadi tengok situasi dan kondisi. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan awal, maka perbanyaklah bersedekah. Yang kedua, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan apa amalan yang bisa kita peruntukkan di akhir Ramadan ini selain daripada memperbanyak sedekah. Yang kedua ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ketika seseorang membaca ayat Al-Quran, satu huruf dibacanya di luar bulan suci Ramadan itu 10 pahala didapatkan. Tapi kalau misalnya di dalam bulan suci Ramadan, beratus-ratus pahala didapatkan. Saya tanya dulu, di masjid kita ini ada tidak tadarus? Ada satu malam. Ada satu malam saja boleh. Oh, udah. Nah, ibu sekalian, tak bisa kita berjamaah membaca Al-Quran. Silakan di rumah masing-masing. Bagaimana ulama itu ketika datangnya bulan suci Ramadan, bagaimana bacaan Quran mereka? Luar biasa ibu sekalian. Salah satunya kita ambil Imam Asy-Syafi'i. Kenal ibu Imam Asy-Syafi'i? Kenal Imam ibu? Imam Asy-Syafi'i itu bu, ketika masuk bulan suci Ramadan dalam riwayat 60 kali hatam Quran. Berarti kalau diuraikan satu hari berapa kali? 2 kali hatam. Itu Imam Asy-Syafi'i. Silakan cek riwayat itu. Imam Asy-Syafi'i ketika masuk bulan suci Ramadan 60 kali hatam Quran. Awak H2T, hangat-hangat tai ayam. Di Ramadan pertama semangat. Masuk nanti Ramadan berikut seperti jatuh pisang. Mamoci. Makanya ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu silahkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita disuruh membaca Al-Quran? Karena kan Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bayangkan ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ya Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali ada adab membaca Al-Quran. Ini kesalahan fatal pada diri kita. Yang pertama kesalahan fatal, mohon maaf. Ketika lembaran Al-Quran itu kosak, tahu itu kosak kan? Apa yang dilakukan? Tak boleh, haram hukumnya sama saja ibu meludahi Al-Quran. Ini nanti pembahasan kedua. Baik mas itu. Itu meludahi Al-Quran itu tanpa kita sadari. Karena ada itu kan dong. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim, kata nenek itu bayar. Tak boleh itu. Nah, bagaimana orang yang tak tahu? Allah tidak menghukum bagi orang yang tak tahu. Ya, kalau tak tahu tak ada masalah. Tapi untuk kedepannya jangan dilakukan lagi itu. Ya. Yang kedua, melipat. Kalau anda melipat ibu sekalian, jangan sampai kono huruf. Pala kan ada pitanya itu kan, kan ada pitanya. Silakan itu sebagai petanda. Banyak lagi itu sebetulnya ada tentang itu. Nah, selanjutnya ibu sekalian, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ada 4 amalan yang mengakibatkan seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Ibu mau tidak 4 amalan supaya awak terhindar dari siksa kubur? Yang pertama ialah laksanakan sholat 5 waktu. Itu sudah tahu deh kan? Yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Udah aman itu Pak Ustaz, soal bersedekah. Ibu, kalau kita berdoa, jangan isi doa itu supaya kita jadi orang kaya. Jangan. Kenapa? Orang kaya belum tentu rajin bersedekah. Tapi kalau misalnya kita
kita isikan doa kita tadi menjadi golongan orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin bersedekah sudah barang tentu dia kaya. Ya, silakan kita bersedekah. Yang selanjutnya di dalam kitab Tadbirul Mukhtilin dijelaskan Ibu, supaya kita terhindar dari siksa kubur itu, yang ketiga selalu membaca Al-Quran. Nah itulah tadi. Yang keempat, banyak-banyak bertasbih. Apapun tasbihnya yang kita sholatkan tadi itu, banyak-banyak itu. Itulah amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Tapi ada 4 macam perbuatan manusia dibenci Allah di dalam kitab itu dijelaskan. Apalah itu 4 perkara dibenci Allah. Yang pertama, sewaktu sholat main-main. Contoh, sewaktu dia sholat digigit dengan kawan. Itu Ibu terjadi saat sekarang ini. Main-main, tak apalah saya jabarkan main-main tua, aku sudah tahu lagi. Ada usia 70 tahun, kakek-kakek, 2 orang itu, mereka melaksanakan sholat berjamaah, so mereka di belakang, saling bersebut-sebutan mungkin ada yang barisu, mata depan surah mungkin ada. Dan di zaman sekarang itu terjadi, lahirnya prank itu Ibu, sehingga mereka mempermainkan sholat. Kalau kita tengok di YouTube, kalau kita tengok di Facebook, banyak orang yang mempermainkan sholat. Supaya apa? Supaya mereka terkenal. Padahal perbuatan mereka itu dilaknat Allah. Yang kedua, perkara yang dibenci Allah itu Ibu, yang kedua adalah sewaktu membaca Al-Quran main-main. Main-main. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau masak lontong di mana? Tengok tuh, tengok. Itu main-main itu. Tak boleh. Ya. Ibadah itu tidak boleh dipermainkan. Ingat itu. Ya. Yang selanjutnya, apa perkara yang dibenci Allah yang ketiga? Perkara yang dibenci Allah yang ketiga itu adalah berkata kotor sewaktu puasa, memaki-maki sewaktu puasa. Nah itulah al-mubiqat itu tadi yang dapat membatalkan pahala. Ini cari siang ya Bu. Kalau nan malam lagi puasa gitu Bu. Tapi kan siang ceritanya nih. Tapi ingat Ibu ya. Ketika seseorang berkata kotor seperti itu, ingat, ini mulut punya kita. Ini mulut punya kita sendiri. Tapi tanpa kita sadari, mulut ini bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah. Karena kan mulut kita ini bisa mengantarkan kita masuk ke neraka Allah, dan mulut kita tidak bisa mengantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah. Ketika kapan mulut kita ini bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah? Apabila kita bercakap baik-baik, membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir segala macam. Ketika kapan mulut kita ini mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Allah? Itu tadi, cakap kotor, ya, tak bagus ucapannya, tak bagus bicaranya, jorok semua. Ketika kapan mulut kita ini bisa mengantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah? Ketika mulut kita ini selalu melantunkan sholawat. Itu dia. Nah, jadi sekalian silakan kita gunakan mulut kita ini sebaik-baiknya. Karena kan tak semua orang bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Nah, yang terakhir, apa yang menyebabkan seseorang itu dibenci Allah? Sewaktu ziarah kubur, tak golak-golak. Tak golak-golak. Dia bilang, mantan suamiku dulu mati kok kan? Tak golak-golak. Tak boleh, tak berani. Itu dibenci Allah. Nah, kembali lagi Ibu. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in itu, yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Silakan kita membaca Al-Quran. Saya Pak Ustaz tak fasih saya membaca Al-Quran ya Pak Ustaz. Terbata-bata. Tak fasih saya. Orang yang tak fasih membaca Al-Quran, namun dia membaca Al-Quran, maka 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, dia tetap mendapatkan pahala baca Al-Quran.
Tetap dia mendapatkan ibu sekalian. Jangan kita minder, walaupun kita tidak tahu apa arti dari bacaan kita. Silakan kita baca Al-Quran ibu sekalian. Ya, karena kan Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah. Dan di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran ibu sekalian. Nah, yang terakhir, saya tak bakal lama-lama ibu. Sekarang mengantuk nanti. Yang terakhir, di dalam kitab Fathul Mu'in, apa amalan yang bisa kita pojokkan di akhir Ramadan ini? Memperbanyak i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Jadi ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kita beriktikaf di bulan suci Ramadan. Kenapa? Dikarenakan seseorang itu memburu Lailatul Qadar. Ya, ibu sekalian rahmat Allah. Tak bisa kita mungkin dikarenakan banyak faktor. Aku Pak Ustaz tak bisa tuh iktikaf di Masjid Al Hari Pak Ustaz. Karena kan banyak kendala-kendalanya. Maka silakan kita memperbanyak amal ibadah di rumah ibu sekalian. Ya, dalam mazhab Imam Hanafi diperbolehkan perempuan seperti itu. Kalau tak bisa diiktikaf di masjid atau di mushola, boleh di rumah diiktikaf. Nah, jadi ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nandokan di rumah awak sama masjid dan mushola, tidak ada kendala. Kendaraan kita ada, rame-rame kita berangkat. Ya silakan ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah agaknya iktikaf terakhir kita. Itu mungkin agak sama. Tadi sewaktu Ustaz kita tadi berdoa, apa kata doa tadi? Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Bisa jadi di antara kita nih ibu sekalian sudah dipanggil Allah. Saya belakangan, ibu duluan. Bisa jadi. Ibu duluan, saya belakangan, bisa jadi. Jadi ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi hari esok. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Mungkin ibu hafal itu doanya. Dan doa ini ibu perbanyaklah kita baca di bulan suci Ramadan. Apa doa? Itulah dia. Itu doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Itu perbanyak ibu membacanya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Di bulan suci Ramadan nih, Bu. Di bulan suci Ramadan nih ada ibadah khusus yang tak kita perojokkan di luar bulan suci Ramadan, tapi harus diperojokkan di bulan suci Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Rugi orang meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Karena kan sholat tarawih itu dipojokkan di bulan suci Ramadan. Di luar mana bisa kita pojokkan ini? Bisa kita pojokkan di bulan Syawal itu sholat tarawih? Tak bisa. Bisa kita pojokkan di bulan haji itu sholat tarawih? Tak bisa. Rugi orang ibu sekalian. Tak bisa kita memperojokkan secara berjamaah. Silahkan di rumah kita pojokkan. Tak bisa 23 rakaat, 11 rakaat. Rugi orang ibu. Puasa rajin, sholat wajib rajin, tapi dia meninggalkan sholat tarawih itu tadi. Apalagi di akhir-akhir seperti ini, emak-emak biasa juga di malam hari seperti kali tawar. Siang tidur, malam keliaran di kota. Rata-rata emak-emak sebesar. Betullah kata Rasulullah tuh dalam hadis. Kenapalah perempuan itu lebih banyak di neraka daripada laki-laki? Yang pertama bisa jadi. Tiba telapak kakinya. Yang pertama ibu sekalian, kenapa perempuan itu lebih banyak di neraka daripada laki-laki? Yang pertama, perempuan ini tak bisa menjaga mulut. Di antara laki-laki sama perempuan sama cerewet. Oh, sekarang laki-laki gue ya. Jangan ada begitu. Pada umumnya itu perempuan, pada umumnya, tapi kalau di sini tak ada itu. Solehah semua, alhamdulillah. Pada umumnya perempuan. Yang kedua, kenapa perempuan itu lebih banyak di neraka daripada laki-laki? Kedua, perempuan itu tidak bisa menjaga auratnya.
Mohon maaf, dia pakai jilbab tapi berbuntuk. Dia pakai pakaian tapi berbuntuk. Pakai jilbab pendek, tidak menutupi dada tapi menutupi leher. Nah, itu. Ada yang tak pakai, lebih parah lagi. Tak pakai. Ya. Yang selanjutnya penyusul kalian, kenapa perempuan itu lebih banyak di neraka daripada laki-laki? Karena kan perempuan itu terkadang dia tidak merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada suami. Ada duit, abangku sayang. Ada duit, abangku tenda. Ada begitu. Jadi segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar. Kenapa seperti itu? Begitu juga Ibu. Karena kan lebih banyak perempuan itu diciptakan Allah daripada laki-laki. Ya kan? Kalau kita pikir-pikir, manalah lebih banyak yang mengonceng, laki-laki atau perempuan? Perempuan kan? Perempuan. Itulah saya katakan. Yang kedua, kalau ibu pergi misalnya ke kota sana, siapalah yang lebih banyak di kota sana memenuhi? Laki-laki perempuan? Perempuan. Dari segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, wajarlah perempuan itu lebih banyak di neraka daripada laki-laki. Tapi orang yang pertama sekali golongan yang dimasukkan Allah ke dalam surga Allah adalah golongan perempuan. Jadi kita bangga. Itu mungkin bagian daripada itu. Nah, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan kita melakukan amal-amal ibadah seperti itu. Mumpung masih ada lagi beberapa hari lagi bulan suci Ramadan menghampiri diri kita, silahkan kita melakukan puasa-puasa yang luar biasa daripada puasa-puasa sebelumnya. Nah, selanjutnya ibu sekalian, lakukan juga amalan-amalan sunnah. Ingat ibu, semua orang bisa melakukan amalan yang wajib, tapi tidak semua orang bisa melakukan amalan sunnah. Ini contoh, kita semua bisa melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Tapi tak semua orang bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, bahkan sholat duha, bahkan sholat tasbih. Nah, sholat yang lainnya. Jadi bayangkan ibu saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini merupakan orang-orang pilihan. Berapa banyak masyarakat di kampungan kita ini tak dipilih Allah. Kita lah dipilih Allah. Maka dari itu ibu bersyukurlah kita karena kan ada ustadz kita nih menghadirkan yang namanya Ustadz Kondang seperti beliau ini hadir kemari, dan mudah-mudahan ini bukan langkah pertama kita, tetapi insya Allah berkelanjutan nantinya. Nah, mungkin ini saja yang disampaikan. Mengingat sebentar lagi masuk waktu zuhur ibu-ibu sekalian, mungkin di sana sini ada kata-kata saya yang salah dalam berucap, ada tingkah laku saya yang salah dalam berbuat, maka dari itu mohon kiranya diberikan kemaafan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana, nanti tak cucuk. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz telah menyampaikan ceramahnya dapat kita semuanya begitu luar biasa itu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah kuatnya iman kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu. Kami seluruhnya memohon kalau ada